Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan dan RB 105119100005 dari instrumentasi DAS angkatan 2019. Di sini saya akan mereview mata kuliah Sistem Konversi Daya Listrik pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep pengalian daya. Yang pertama ada efisiensi. Adalah fitur terpenting dalam sistem elektronik daya, yaitu resistor. Jadi elemen rangkaian daya di PS adalah saklar, yaitu untuk mengontrol transfer energi, lalu reaktor, induktor, dan kapasitor ada memperlancar transfer energi. Yaitu terus penjelasan tentang saklar ideal. Di sini ada contoh gambarnya. Di sini tadi efisiensi dari konsep pengalian daya seperti ini. Lalu di sini saklar ideal, yaitu saklar ideal. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu dalam keadaan off harus melewati saklar adalah 0 dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Da off sama dengan 0, delta V off ditambah tak terhingga. Lalu yang kedua, da on sama dengan 0, tak terhingga kurang dari 1, on kurang lebih dari tak terhingga. Lalu yang ketiga yaitu on sama dengan 0 bagi off sama delta VT off sama dengan 0. Yaitu yang keempat, saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan atau mempertahankan status on off. Yang kelima, karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi. Lalu ada saklar nyata. Tadi kan saklar ideal. Yang saklar nyata yaitu keadaan off saat ini bukan 0. Arus ini disebut sebagai arus bocor. Kapasitas memungkinkan tegangan status off terbatas. Lalu cirinya yang kedua, tegangan status on tidak 0. Yang ketiga ada disipasi daya terbatas dalam status off, lalu beralih dari satu keadaan ke keadaan lain. Lalu konsekuensi dari waktu switching yang terbatas adalah kerugian switching yang terkait. Selanjutnya, transisi saklar membutuhkan energi eksternal dan begitu juga keadaan saklar. Selanjutnya yaitu masih di ciri-ciri saklar yang tadi. Saklar tidak hanya terkontrol, yaitu status on off. Saklar ditentukan oleh status sirkuit daya di mana perangkat terhubung, tidak ada input kontrol ke perangkat. Contohnya yaitu tiada. Saklar semi terkontrol yaitu saklar dapat diputar ke salah satu status off atau on dengan input kontrol yang sesuai ke terminal kontrolnya. Contohnya seperti ini. Lalu contohnya yaitu tristor yaitu ada juga kedua saklar on off dapat dicapai melalui sinyal kontrol yang sesuai diterapkan ke terminal kontrol perangkat. Contohnya itu bipolar, transistor, atau BJT, dan lain-lain. Kedua saklar on off dapat dicapai melalui sinyal kontrol sesuai yang diterapkan ke terminal kontrol perangkat. Contohnya bipolar, junction transistor atau BJT, lalu transistor efek medan atau FET, dan lain-lain. Selanjutnya ada kita masuk ke dioda. Di sini ketika dioda diberi bias maju, dioda dekat, saklar akan on. Lalu kedua, ketika dioda dibias mundur, dioda akan mendekati saklar off. Yang ketiga, kondisi on off dioda mendisipasi daya tertentu. Yang keempat, dioda tidak memiliki input kontrol eksplisit. Lalu selanjutnya, untuk membatasi suhu sambungan agar tidak melebihi nilai yang diizinkan, perlu untuk membawa panas dari sambungan dan meneruskan ke lingkaran.
Kita masuk ke transistor atau silicon control receiver SCR, yaitu perangkat 4 lapis terdiri dari 3 terminal anoda, katoda, dan gerbang atau G. Di bawah kondisi bias maju, persimpangan 2 atau J2 mendukung seluruh tegangan. Di bawah kondisi bias mundur, persimpangan 1 atau J1 mendukung seluruh tegangan. Persimpangan 3 atau J3 adalah sambungan kontrol dan tidak cukup mendukung tegangan balik cukup besar. Arus pemblokiran mundur dan maju untuk SCR memiliki urutan yang sama, ada beberapa miliampere. Tersedia untuk aplikasi WES dengan peringkat tegangan hingga sekitar 3000 volt dan peringkat arus hingga sekitar 2000 ampere. Yang dimaksud AKG ini di sini AKG, lalu J1, J2, J3 di sini. Selanjutnya kita masuk ke masih di transistor ada SCR. Ini ada rumusnya IA sama dengan alfa 2 IG plus ICBO1 dan ICBO2 dibagi 1A min alfa 1 min alfa 2. Satu adalah keuntungan arus basis umum dari transistor atau rendah pada arus anoda rendah. Lalu kita masuk ke transistor persimpangan bipolar. Perangkat terdiri dari 3 terminal, yaitu emitor, kolektor, dan basis atau ECB yang biasa kita ketahui. Kolektor emitor membentuk pasangan terminal daya. Basis emitor berbentuk pasangan terminal kontrol. Di wilayah cut-off, arus basis adalah 0 dan perangkat mampu memblokir tegangan maju. Di daerah aktif, arus kolektor ditentukan oleh arus basis IC sama dengan IB. Di wilayah operasi disipasi perangkat tinggi. Contohnya seperti ini, basis, kolektor, emitor. Kita lanjut. Lalu ada garis luar, yaitu MOS kapasitor, NMOS, IV karakteristik, I-V karakteristik, DC karakteristik. Akan dijelaskan ke slide berikutnya. Pengenalannya ya, terlebih dahulu, yaitu sejauh ini kami telah memperlakukan transistor sebagai saklar yang ideal. Transistor on melewati jumlah arus yang terbatas, di ref current, voltage, I-V, relationship, gerbang resistor, sumber saluran, semua memiliki kapasitansi yang berbeda. Ya, yang pertama kita membahas MOS kapasitor. MOS kapasitor yaitu gate and body from MOS kapasitor. Operating modes-nya yaitu ada 3, accumulation yang A ini, lalu depletion yang B ini, yang ketiga ada inversion yang C ini. Nah, selanjutnya terminal voltage yaitu mode of operation depends on VG, VT, dan VS. Lalu ada NMOS cut-off atau tidak ada channel, IDS sama dengan 0. Yang terminal voltage contohnya seperti ini, ada GS, VGS, VG, VS, VT. Lalu yang NMOS cut-off seperti ini. Selanjutnya ada NMOS saturation, yaitu ada channel pins of IDS, independence of VDS, current saturation similar to current source. Lalu ada channel charge, yaitu MOS structure looks like parallel plate capacitor while operating in inversion. Gate offset channel kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, ada carrier velocity dan NMOS linear V.
Di sini ada garis velocity, yaitu pengisian dilakukan oleh Emin. Kecepatan V sebanding dengan E, materi lateral antara sumber dan saluran. V sama dengan MA, M disebut mobilitas, E sama dengan V ds per L. Waktu bagi operator untuk melintasi saluran, yaitu T sama dengan L per V. Untuk yang garis velocity itu seperti ini persamaannya, lalu yang N mas linear I sampai V seperti ini persamaannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.